Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bu Kiki. Kami dari kelompok 1 hari Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum fitokimia, standarisasi Simplicia Bengle dan metode ekstraksi Bengle. Di sini kami beranggotakan yaitu pertama Miftahul Jannah, Rusmini, Yulia Triani, Fitrian Terasati, dan Tina Lestari. Selanjutnya, standarisasi Simplicia. Standarisasi merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, analisis fisik, mikrobiologi, dan mikrobiologi dan toksikologi terhadap suatu ekstrak alam. Standarisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terbaik paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian syarat standar atau kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Dengan kata lain, pengertian standarisasi juga berarti proses menjamin bahwa produk akhir obat atau ekstrak atau produk herbal mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan dahulu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak, yaitu faktor biologi dari bahan asal tumbuhan obat dan faktor kandungan kimia bahan obat tersebut. Standarisasi ekstrak terdiri dari parameter standar spesifik dan parameter standar non-spesifik. Parameter-parameter standar Simplicia dan ekstrak terdiri dari parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Standarisasi Simplicia merupakan kadar air, kadar minyak atsiri, penetapan kadar abu larut air, kadar sari larut etanol. Standarisasi Simplicia Bengle dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia. BPOM telah menetapkan standar Simplicia Bengle dalam Farmakope Herbal Indonesia edisi 3. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah tujuan standarisasi Simplicia Bengle untuk menjamin mutu dan keamanan Simplicia Bengle sebagai bahan baku obat tradisional. Simplicia Bengle yang memenuhi standar mutu akan memiliki kandungan zat berkhasiat yang konsisten, sehingga dapat memberikan efek terapi yang optimal dan aman bagi penggunanya. Manfaatnya ada beberapa macam, yaitu meningkatkan mutu dan keamanan Simplicia Bengle, mempermudah pengendalian mutu Simplicia Bengle, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing Simplicia Bengle. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Simplicia Bengle adalah Simplicia yang berasal dari bagian akar tanaman Bengle. Tanaman Bengle merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki banyak khasiat, antara lain sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan analgesik. Di antara Bengle secara makroskopis, rimpang Bengle berbentuk bulat lur atau bulat memanjang, berlekuk-lekuk, dan beralur. Permukaan luar rimpang berwarna coklat kekuningan atau coklat kemerahan, berbintik hitam. Permukaan dalam rimpang berwarna kuning jingga. Rasa rimpang Bengle agak pedas, agak pahit, dan agak manis. Identitas Bengle secara mikroskopis. Pada preparat mikroskopik, rimpang Bengle memiliki sel-sel epidermis yang berbentuk pipih berdinding tebal dan mengandung butir-butir pati. Pada korteks terdapat sel-sel parenkim yang mengandung butir-butir pati, serabut, dan sel-sel minyak atsiri. Pada empelur terdapat sel-sel parenkim yang mengandung butir-butir pati. Dan berikut adalah
gambar Simplicia bangle secara makroskopik dan mikroskopik. Kemudian ada alat dan bahan. Alat-alatnya ada pisau, talenan, baskom, tampah, plastik, dan label. Bahannya yaitu Simplicia bangle, air, dan kloroform. Prosedur atau skema standarisasi. Pembuatan ekstrak Simplicia bangle, yaitu penanganan bahan Simplicia di bawah sinar matahari langsung dengan alas pengering. Setelah kering, Simplicia diserbuk dengan menggunakan blender dan kemudian diayak. Penetapan kadar sari larut air. Yang pertama, Simplicia ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat, lalu ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform atau 3 tetes kloroform dalam 100 ml Aquades. Dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, dibiarkan selama 18 jam. Yang kedua, setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian sebanyak 20 ml filtrat dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Yang ketiga, hitung menggunakan rumus persen kadar sari sama dengan A1 min A0 dikali 100%. Keterangan, A1 adalah bobot cawan plus Simplicia pemasaran atau gram, A0 sama dengan bobot cawan kosong gram, B sama dengan bobot awal Simplicia dalam satuan gram. Selanjutnya, berikut adalah hasil penimbangan dari praktikum kami. Berat cawan kosong ada 35,07 gram, berat awal Simplicia 20,67 gram, bobot cawan ditambah Simplicia sebelum pemanasan adalah 55,74 gram, berat cawan ditambah Simplicia setelah pemanasan adalah 46,80. Persen kadar sarinya dalam hitungan rumus sama dengan A1 dikurang A0 dibagi B dikali 100%. Hasilnya adalah 57,03%. Prosedur atau skema standarisasi penetapan sari larut etanol. Yang pertama, Simplicia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat, lalu ditambahkan 100 ml etanol, dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, dibiarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam, disaring, kemudian sebanyak 20 ml filtrat dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Yang ketiga, dihitung menggunakan rumus persen kadar sari sama dengan A1 dikurang A0 dikali 100%, prosedur atau skema standarisasi. Keterangan, berat cawan kosongnya 35,04 gram, berat Simplicianya di awal 16,33 gram, berat cawan plus Simplicia sebelum pemanasan 51,37 gram, berat cawan ditambah isi setelah pengeringan pertama 41,24, berat cawan ditambah isi setelah pengeringan kedua sama dengan 37,47 gram. Persen kadar sari larut etanol sama dengan A1 dikurang A0 dibagi B dikali 100%. Jadi kadar sari larut etanol dari hasil penelitian kami adalah 14,8%. Penetapan parameter non-spesifik. Susut pengeringan. Yang pertama, 1 gram ekstrak ditimbang dalam cawan yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan telah ditara. Sebelum ditimbang, ekstrak diratakan dengan bantuan pengaduk hingga ekstrak
berupa lapisan setebal 5-10 mm. Yang ketiga, dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Yang keempat dihitung menggunakan rumus, yaitu persen susut pengeringan sama dengan A dikurang B dikali 100%. Keterangannya A adalah berat simplisia sebelum dipanaskan dalam satuan gram, yang B berat simplisia setelah dipanaskan dalam satuan gram. Dan dari penelitian kami, hasilnya adalah berat simplisia sebelum pemanasan 36,07 gram, berat simplisia setelah pemanasan 35,02 gram. Persen susut pengeringan dengan rumus A dikurang B dibagi A dikali 100% adalah dengan hasil 2,9%. Pembahasannya, tujuan praktikum adalah tujuan pada praktikum kali ini untuk mengevaluasi mutu simplisia dengan cara yang benar. Simplisia adalah bahan yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kemudian terdapat syarat mutu, yaitu semua parameter diuji yang tertera dalam monografi simplisia dan ekstrak yang bersangkutan. Suatu simplisia dan ekstrak tidak dapat dikatakan bermutu FHI jika tidak memenuhi syarat mutu tersebut. Syarat mutu ini berlaku bagi simplisia dan ekstrak untuk tujuan kesehatan. Evaluasi mutu simplisia sama dengan halnya dengan standarisasi mutu simplisia. Standar mutu simplisia, serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam memenuhi syarat standar, yaitu kimia, biologi, dan farmasi. Salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia adalah dengan melakukan standarisasi simplisia yang diperlukan agar dapat menjamin efek farmakologi tanaman tersebut. Dalam praktikum kali ini, melakukan evaluasi mutu dengan menggunakan simplisia Bangle, menggunakan hasil untuk simplisia yang digunakan memenuhi syarat kelayakan. Dengan hasil uji parameter spesifik yaitu organoleptis, mikroskopis, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol, dan uji non-spesifik yaitu susut pengeringan, uji evaluasi kadar sari larut air 57,03%, uji evaluasi sari larut etanol 14,8%, susut pengeringan 2,9%. Kesimpulannya, kadar sari larut air pada simplisia Bangle adalah 57,03%, telah memenuhi syarat pada FHI 2 2017, karena syarat pada FHI 2 2017, kadar sari larut air tidak kurang dari 10,6%. Kadar sari larut etanol pada simplisia Bangle adalah 14,8%. Telah memenuhi syarat pada FHI 2 2017, karena syarat pada FHI 2 2017, kadar sari larut etanol tidak kurang dari 4,6%. Susut pengeringan pada simplisia Bangle adalah 2,9%. Telah memenuhi syarat pada FHI 2 2017, karena syarat FHI 2 2017, susut pengeringan tidak lebih dari 10%. Hasil dari evaluasi mutu simplisia Bangle telah menunjukkan kesesuaian dengan parameter monografi FHI 2 2017 simplisia Bangle. Daftar pustakanya, yang pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, Farmakope Herbal Indonesia edisi 2. Yang kedua, Ibu Rizky Ramdini 2002, Modul Praktikum Fitokimia Evaluasi Mutu Simplisia, Akfar Cevada, Bandar Lampung. Metode ekstraksi Bangle. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak menggunakan senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat,
protein, dan lain-lain. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, steroid, dan lain-lain. Dengan menggunakan senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Tujuan ekstraksi yaitu untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat pada simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat dalam pelarut di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdisfusi masuk ke dalam pelarut. Manfaat ekstraksi adalah untuk memperoleh komponen kimia yang diinginkan dari pencampurannya. Komponen kimia yang diinginkan ini dapat berupa zat aktif, senyawa metabolit sekunder, atau senyawa lain yang memiliki nilai ekonomis atau nilai obat. Tinjauan pustaka, metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara panas dan cara dingin. Yang pertama, ekstraksi secara panas dilakukan jika komponen yang akan diekstraksi tahan panas atau termostabil. Contoh, dengan reflux, soklet, digesti, infus, dan dekok. Yang kedua, ekstraksi secara dingin. Digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak tahan panas atau termolabil. Ekstraksi cara dingin juga digunakan untuk simplisia yang belum diketahui komponennya, sehingga belum diketahui kestabilan komponennya. Contohnya dengan cara maserasi dan perkolasi. Pemilihan metode ekstraksi yang dapat didasarkan pada sifat bahan dan senyawa yang akan dipisahkan. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan adalah maserasi, yaitu metode ekstraksi dengan cara merendam bahan dalam pelarut selama waktu tertentu. Kemudian ada reflux, yaitu metode ekstraksi dengan cara memanaskan bahan dalam pelarut yang dipanaskan di atas penangas air. Yang ketiga, ada soklet. Metode ekstraksi dengan cara memanaskan bahan dalam pelarut yang bersirkulasi. Berikut adalah alat dan bahan, yaitu yang pertama, timbangan digital, beker gelas, labu ukur, Erlenmeyer, kertas saring, penangas air, kompor, dan kondensor. Bahannya yaitu simplisia bangle, etanol, lalu aquades. Prosedurnya yaitu tentang maserasi. Yang pertama, siapkan alat bahan atau macerator, spatula, simplisia, etanol 96%. Yang kedua, perkecil ukuran simplisia dengan cara dipotong-potong atau tidak boleh di blender. Yang ketiga, timbang simplisia lalu masukkan ke dalam macerator, kemudian dimasukkan pelarut ke dalam macerator, aduk hingga rata. Perbandingan simplisia dan pelarut adalah 1:5. Yang keempat, macerator ditutup rapat. Diamkan selama 24 jam dan aduk sesekali. Yang kelima, setelah 24 jam disaring, ekstrak cair yang dihasilkan disimpan di lemari pendingin. Yang keenam, lakukan maserasi kedua, masukkan pelarut yang sama dan jumlah yang sama, aduk rata lalu diamkan selama 24 jam. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama hingga maserasi ketiga. Kemudian yang 8, ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Dengan cara reflux, yang pertama, siapkan peralatan reflux seperti labu bulat dan kondensor, lalu dirangkai. Yang kedua, timbang simplisia dan siapkan pelarut. Masukkan simplisia ke dalam labu bulat dan pelarut etanol dengan perbandingan sampel dan pelarut 1:1. Masukkan batu didih ke dalam labu bulat. Pasang labu bulat ke kondensor, pasang selang air pada kondensor, kemudian nyalakan aliran air. Nyalakan penangas hingga mencapai suhu didih
pelarut air secara bertahap. Lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh. Saring ekstrak dan tampung pada wadah yang disediakan. Kemudian ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Sokletasi yaitu caranya pertama, rangkai alat soklet terdiri dari tabung sifon, labu alas bulat, penangas, heating, pendingin, balik kondensor, maaf. Yang kedua, simplisia dihaluskan hingga menjadi serbuk atau di blender. Ditimbang, kemudian masukkan serbuk simplisia ke dalam selongsong. Dari kertas saring yang diameter dan ketinggiannya menyesuaikan dengan ukuran tabung sifon. Kemudian masukkan selongsong ke dalam tabung sifon. Selanjutnya masukkan pelarut etanol. Pertama, masukkan pelarut hingga batas sifon dan pelarut turun ke labu bulat. 1 siklus. Setelah pelarut turun ke labu alas bulat, masukkan pelarut hingga setengah ukuran tabung sifon. Pendingin balik dipasang, hidupkan pemanasnya, lalu amati dan hitung waktu setiap siklusnya hingga proses ekstraksi jenuh atau pelarut dalam tabung sifon bening. Ekstrak yang diperoleh kemudian dikentalkan. Nama ekstraksi simplisia berikut adalah metode ekstraksi. Ada soklet, reflux, deadlock, maserasi. Berat simplisia dalam gram, 1 gram, gram lagi, kemudian 2 gram. Wadah kosongnya 2 gram. Berat wadah sebelum pengeringan, sebagian ada yang tumpah, jadi ada yang 1:1, ada yang 2:1, kemudian yang lainnya 1 dan 2. Selanjutnya, pembahasan. Pemilihan metode ekstraksi yang tepat didasarkan pada sifat bahan dan senyawa yang akan dipisahkan. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan adalah metode maserasi, metode dekok, metode reflux, dan metode soklet. Pada praktikum kali ini, ekstraksi yang dilakukan pada metode tersebut hasilnya adalah metode maserasi 2%, metode dekok 17%, metode reflux 5%, metode soklet 110,94%. Kesimpulannya, dari hasil praktikum, faktor utama untuk mempertimbangkan pemilihan pelarut pengekstrasi adalah melarutkan solut selektif, mudah menguap, ekonomis, tidak toksik, tidak korosif, dan ramah lingkungan. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan penguap vakum pemutar pada tekanan rendah atau rotavapor sama dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Terhadap ekstrak kental dilakukan pemeriksaan kualitas ekstrak yang meliputi parameter kimia dan fisika seperti organoleptik, kadar air, dan bobot jenis ekstrak. Ekstraksi dengan berbagai metode seperti maserasi, dekok, reflux, dan soklet yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hasil pemekatan simplisia telah berhasil dilakukan. Daftar pustaka, yang pertama ada modul praktikum fitokimia. Yang kedua, kami ngambil dari Google dan berikut adalah alamatnya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Setelah itu, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Kelompok kami insya Allah siap akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan moderator dipandu untuk yang mau tanya jawab langsung saja ya, berjalan gitu, berproses presentasinya sampai waktunya selesai. Baik, untuk rekan-rekan dan teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, mohon diajukan bisa langsung saja atau melalui chat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, suatu metode ekstraksi Bangli kan salah satunya ada metode Soklet. Pertanyaannya, bagaimana prinsip dari metode ekstraksi tersebut? Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu prinsip sokletasi adalah penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Jadi, pelarut organik yang dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang-ulang kali. Cukup, itu saja jawabannya. Bagaimana? Sudah cukup belum? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, jika ingin bertanya, kami buka sesi tanya-jawab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, Mbak. Izin bertanya, Mbak ya, tentang ekstraksi, metode ekstraksi. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih pelarut yang akan digunakan dalam metode ekstraksi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin mohon waktu sebentar untuk menjawab. Bisa bergantian ya, satu kelompok kan tidak hanya Fitrian saja yang menjawab, harusnya ada pembagian itu. Fitrian menjelaskan pemaparan presentasi, anggotanya ada yang membantu menjawab, harusnya begitu ya. Silakan anggotanya bisa menjawab ya, jangan Fitrian saja, nanti hanya Fitrian yang dapat nilai ini ya, anggotanya nggak dapat ini. Izin menjawab pertanyaannya Mas Ari. Biasanya itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi itu sifat zat terlarut yang akan diekstraksi, terus sifat bahan yang akan diekstraksi, tujuan ekstraksi yang akan kita gunakan itu apa, terus biasanya itu biaya sama ketersediaan peralatan. Itu aja, Mas. Berarti sifatnya ya, Mbak, kayak sifat pelarut sama yang mau diekstraksi itu gitu, Mbak. Maksudnya Ya, itu sifat sifatnya pelarut sama sama harus bahan. beda atau gimana, Mbak? Biasanya itu kalau sifat zat terlarut itu kita lebih ke ininya Mas, ngelihatnya apa dia itu bersifat polar atau non polar. Terus kalau dari bahannya itu kita lihat dulu dia itu padat, maksudnya kepadatannya dia itu dengan metode ekstraksi itu padat cair atau cair-cair gitu Mas. Berarti yang polar ketemu yang tidak polar atau polar ketemu polar gitu, Mbak, yang Iya. ininya yang harus Iya. diperhatikan. Iya benar Mas. Berarti polar sama polar, non polar sama non polar gitu ya, Mbak? Iya, harus sesuai. Gimana Baik, Mbak. Mas? Terima kasih, Mbak. Menjawab ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok lain yang ingin bertanya,
Kita masih buka sesi pertanyaannya. Izin Ayu bertanya. Larasati. Iya, mau yang mana dulu? Mas Nopal dulu aja. Oh iya, izin bertanya dari kelompok 1 hari Rabu, kelompok jahe. Kesulitan-kesulitan apa aja yang didapat saat melakukan ekstraksi? Terus hasilnya soalnya kan di PPT nggak ditampilkan. Apa memang berhasil semua atau ada beberapa yang nggak mendapatkan hasilnya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami mohon waktu untuk menunggu. Terima kasih. Oke, sambil menunggu kelompok untuk menjawab, waktunya 5 menit lagi ya. Pukul 11 itu sudah harus ganti kelompok. Dan mahasiswa lain disilahkan ya untuk mengisi link yang ada di room chat, itu sekaligus sebagai penilaian untuk kehadiran dan menilai kelompok yang sedang presentasi. Itu sudah ada poin-poinnya, silakan ditentukan. Dan di situ kelompok yang dinilai tidak saya tulis urutan, tidak saya tulis nomor kelompok, tetapi nama sampel. Biar kita lebih mudah ya untuk menilainya, biar tidak tertukar dengan kelompok yang lain. Tadi urutan pertama ini sampelnya apa? Bangli, Bu. Bangle, Bu. Ya, silakan ya. Nanti jangan sampai ngisi kencur, jangan ngisi kunyit ya, tetapi mengisi untuk penilaian bengle. Sudah di list ya di situ, silakan diklik saja. Sambil menunggu kelompok urutan 1 untuk mempersiapkan jawaban ya, silakan diisi terlebih dahulu. Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Noval. Tadi kesulitan apa yang dalam melakukan ekstraksi ya, Mas? Di sini kesulitan teknis, yaitu ketercampuran antara bahan, kehilangan senyawa, atau kebocoran pelarut. Kalau kesulitan dalam operasionalnya itu pemilihan metode ekstraksi, pemilihan pelarut yang tepat, dan mengendalikan suhu dan waktu, dan pemisahan senyawa yang diinginkan dari pelarut tersebut. Terus untuk mengatasi kesulitannya, lakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan ekstraksi. Yang kedua, gunakan peralatan yang tepat. Yang ketiga, ikutin prosedur yang benar. Bagaimana Mas Noval? Cukup menjawab atau tidak? Iya, terus semua berhasil ya Mbak? Dari setiap metode itu ekstraknya bisa diambil semua atau ada yang gagal? Atau ada yang nggak Ada yang dapat? gagal, yaitu kayak uji ekstraksi softlag kemarin itu, temulawak, kebocoran. Oh, masalahnya dari kebocorannya ya? Iya, Oh iya. Terima kasih Mbak. sama-sama Mas. Izin menambahkan, Mbak, saya Yudis dari kelompok 1 hari Rabu. Terus kapan hasil ekstraksi proses ekstraksi itu dikatakan selesai itu yang sampai seperti kayak bagaimana, Mbak? Gimana Mas? Dikatakan proses ekstraksi itu selesai, itu ngeliatnya dari mana? Ya, dilihat dari itu sudah kental atau belum. Jika sudah kental, berarti itu sudah selesai. Kayak kentalnya seperti kecap. Bagaimana Mas Yudis? Sampai dengan kental seperti kecap kayak gitu ya, Mbak ya? Iya, Mas. Hanya dilihat dari itunya aja atau masih ada tanda-tanda lain itu dikatakan Ya, selesai? kayak sejenis penyusutannya itu kayak pengentalannya. Kalau sudah kental ya berarti sudah selesai prosesnya. Kalau catnya udah bisa mencapai kadar yang diinginkan, Mas. Kayak kekentalan itu termasuknya itu. Berarti tandanya udah berhasil. Oke, baik, terima kasih ya.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok lain, jika ingin ditambahkan untuk sesi pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Saya dari tadi kan dijelasin untuk cara kerja kadar sari larut air atau sari larut etanol. Di situ 5 gram untuk simplisianya, apakah benar untuk larutnya 100 mili? Izin menjawab, ya kemarin itu sih simplisianya 2 gram. Tapi salah ngetik jadi 5 gram. Enggak, di situ udah benar simplisinya 2 gram, tapi pelarutnya di situ tulisnya 100 mili. Maaf, yang kami cantumkan itu sesuai dengan modul. Jadi ternyata kalau simplisianya 2 gram, itu sesuai dengan perbandingan. Jadi seharusnya adalah 40 mili. Kalau 5 gram baru 100 mili. Maaf untuk presentasi materinya yang agak sedikit salah, Mbak Ayu. Kasih, Mbak. Sama-sama. Mungkin sudah cukup itu pertanyaan yang terakhir. Sesi tanya jawab kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salah dan kurang memuaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.